ada efek deterren di lapangan? Iya. Sel-sel tidur yang katanya Pak Tito mulai bangkit? Iya, bisa saja terjadi karena memang ancaman teroris itu kita lihat ya seperti di Kongo, kemudian di Somalia mereka menyandra sekolahan, misalnya mereka menyandra sebuah gedung. Itu nggak mungkin misalnya kayak Polri punya asesmen tentang kereta api misalnya. Atau pesawat udara itu masuknya dari mana, itu saya rasa semua pelibatan dalam pembasman teroris itu pasti melibatkan militer. Bukan Polri itu, bukan domainnya gitu. Termasuk mengejar di hutan dan sebagainya gitu. Saya rasa ancamannya berkembang di luar negeri sudah semakin parah gitu. Nggak mustahil seperti di Indonesia juga akan terjadi, saya rasa seperti itu. Oke, kalau kemudian dari DPR bergerak ada pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan, seberapa kemudian ini bisa sejauh ini menghalangi atau kemudian mencegah adanya teror-teror di kemudian hari, terutama kita punya banyak agenda internasional yang tadi disampaikan oleh Mas Adi. Ya, saya rasa kita ini kan menghadapi orang-orang nekat, orang-orang yang sebetulnya mencintai kematian. Ya, dia nggak peduli, dia mencari kematian karena dianggap kematian itu adalah awal dari untuk kehidupan yang lebih hakiki. Gitu. Saya rasa memang penanganannya juga harus militan juga. Gitu. Orang-orang ini juga orang-orang yang nggak takut sebetulnya. Apa yang nggak mungkin saja bagi mereka. Maka tentu tindakannya juga harus dipersiapkan gitu. Dan ini salah satu contoh misalnya kita pada waktu di Aceh, di Jantoy, kita cuma punya 18 pucuk senjata AK-47 dan M16. Bayangkan 18 orang ikhwan itu mampu memukul mundur Brimob yang sebanyak 300, itu gabungan dengan Densus. Karena apa? Karena mereka nggak menguasai Medan, kita menguasai Medan. Iya, waktu itu Densus terburu 3 orang dan 11 orang juga luka-luka. Karena memang ini bukan domainnya Densus pada saat itu, perang di hutan gitu. Sehingga sampai kemudian waktu itu nggak melibatkan TNI, memang belum ada wacana untuk melibatkan TNI dan sebagainya. Dan Densus itu terpukul betul. Pada waktu di bawah ada Pak Tito, ada Pak Goris Meri dan lain sebagainya. Hanya 18 orang menghadapi 300 orang. Bayang, itu keteter, itu baru Aceh saja. Ini baru kali ini terjadi teroris 50-50 kekuatannya, bahkan lebih rendah teroris tapi dia berhasil menghalau. Dan baru 3 hari kemudian Boas, anggota yang terbunuh itu, yang gugur, itu baru bisa diambil, Pak. Ini sudah kita lihat keteter di 188 pada waktu itu. Dengan adanya yang dilakukan semua pihak. Ya, saya rasa ini akan memberikan efek jerak. Waktu itu kami berpikir ini jangan-jangan yang datang raider. Ini cukup militan nggak sih sebenarnya dibikin kemudian ada juga Komando Operasi Gabungan ini? Ya, saya rasa jelas lah militan lah. Emang militan harus dibalas dengan militan. Kenapa Anda bilang jangan-jangan yang datang raider? Kenapa? Emang ada apa? Ya, jadi ada kekhawatiran. Ini kalau udah raider kita udah bukan main-main lagi perangnya gitu. Kalau masih Polri kita masih agak enteng-enteng bersaing. Itu begitu. Iya, saya bilang, saya pernah tugas di Aceh. Hati-hati. Kalau udah yang turun Parako, Kopassus, kita siap-siap kedodoran nanti gitu. Jadi udah ada bayangan-bayangan, ada ketakutan juga, kekhawatiran gitu. Walaupun kita waktu itu inginnya mati syahid, ya kan. Tapi mikir juga. Tapi mikir juga, keder juga ketika ini kalau raider yang turun. Kan lebih cepat matinya. Ya. Langsung masuk ke ini, surga kan? Betul. Itulah. Itu efeknya. Oke, ada efek itu. Jadi langkahnya sudah tepat. Kenapa? Langkahnya sudah Ya tepat. tepat dong. Masa negara mau mengamankan rakyatnya dilarang? Aneh-aneh aja gitu. Oke. Baca pembukaan alasan 45. Tugas negara itu pertama apa? Melindungi segenap tanah dan tumpah darah. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut serta dalam perdamaian dunia. Oke, baik. Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Opsi.